Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Apa yang terpikirkan di benak kita pada saat mendengar kata Natal? Jawabannya tentu saja sangat beragam. Semuanya bernada positif: damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, liburan, atau harga diskon promo, hadiah, dan sebagainya. Yang mungkin tidak terbesit di pikiran kita adalah kata pertentangan. Kata yang terdengar negatif ini sekilas mungkin cukup mengagetkan jika dikaitkan dengan Natal. Bagaimana mungkin kedatangan Raja Damai justru membawa pertentangan? Natal seharusnya menghadirkan damai antara Allah dan manusia, dan antar sesama manusia. Kata pertentangan tampaknya akan menjadi kata terakhir yang kita lekatkan dengan Natal. Kesan sekilas ini mungkin perlu dikaji ulang. Sejak awal, Natal memang membawa pemisahan, kalau tidak bisa disebut pertentangan. Respon orang terhadap kelahiran Yesus sejak awal memang beragam. Ada yang menyikapi dengan kemarahan, seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes. Ada yang kurang peduli, seperti golongan Farisi dan ahli Taurat. Ada yang menyambut dengan sukacita, seperti orang-orang Majus dan para gembala. Orang-orang terkotak-kotak sesuai dengan respons mereka terhadap kelahiran Yesus. Dalam video kita kali ini, Yesus menerangkan bahwa kedatangannya ke dunia memang untuk membawa pertentangan, bukan kedamaian. Pertentangan antar manusia, bahkan sampai menyentuh tingkat pertentangan antar anggota keluarga. Jadi, Natal memang membawa damai antara Allah dan manusia, tetapi bukan selalu damai antar manusia. Keragaman respon terhadap kelahiran Yesus akan membawa perbedaan yang signifikan. Video kali ini memang tidak lazim disiarkan dalam momen Advent. Natal adalah momen sukacita, tetapi video kali ini justru membicarakan hal-hal sebaliknya. Apa saja yang dihadirkan oleh Kristus ke dunia melalui kelahirannya? Jika kita melihat teks Yunani dari bagian ini, kita akan mendapati beberapa penekanan pada kata api. Kata ini muncul di bagian paling awal di ayat 49, menyiratkan gerakan yang keras dan membutuhkan kekuatan. Kontrak dengan King James Version, I send fire, atau dalam NIV, I bring fire, ditambah dengan frasa, betapakah aku harapkan api itu telah menyala, dalam ayat 49b. Keseriusan dari apa yang hendak disampaikan
menjadi lebih kentara. Apa yang disimbolkan oleh api di sini? Pertanyaan ini layak untuk diajukan karena api bisa merujuk pada beragam hal, tergantung pada konteks pemunculannya. Di ayat ini, api tampaknya mengarah pada penghakiman atau penghukuman. Ada beberapa alasan yang kuat untuk dugaan ini. Teks dalam video ini ibarat daging di tengah burger yang diapit oleh dua roti yang sama-sama berbicara tentang penghakiman atau penghukuman. Ayat 45 sampai 48 tentang hukuman untuk para hamba yang menaati tuannya. Sedangkan ayat 54 sampai 56 tentang teguran terhadap kegagalan orang-orang Farisi dalam memahami tanda zaman. Struktur semacam ini mendorong kita untuk menafsirkan ayat 49 sampai 53 dalam konteks penghakiman atau penghukuman. Alasan lain berhubungan dengan pemunculan kata api dalam Injil Lukas. Beberapa kali simbol api muncul di kitab Injil ini. Sebagian besar penggunaannya memang dihubungkan dengan penghukuman. Pohon yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar dalam Lukas 3 ayat yang ke-9. Jerami yang sudah dipisahkan dari gandum akan dibakar, Lukas 3 ayat 17. Murid-murid ingin mendatangkan api dari langit atas penduduk Samaria yang menolak Yesus, Lukas 9 ayat 54. Api dan belerang sebagai alat hukuman atas Sodom dan Gomora, Lukas 17 ayat 29. Dari pola yang ada, tidak berlebihan jika kita menafsirkan api dalam pasalnya yang ke-12 ayat 49 sebagai rujukan pada penghukuman. Kedatangan Kristus memang melemparkan api itu ke dunia. Bukan api pemurnian, melainkan penghukuman. Yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan kedatangan Yesus itu sendiri, tetapi respon orang terhadap kedatangan tersebut. Kedatangannya membuat manusia harus mengambil sikap, menerima atau menolak. Menolak berarti mendatangkan hukuman ilahi atas diri sendiri. Manusia bebas untuk mengambil suatu pilihan, tetapi mereka tidak bebas dari konsekuensi yang muncul akibat pilihan tadi. Ayat ini juga mengandung sebuah simbol yang lain, yaitu baptisan. Seperti api, baptisan juga berarti banyak hal tergantung pada konteksnya. Simbol ini bisa berarti penyucian, kematian, dan sebagainya. Alasan-alasan berikut ini mengarahkan kita untuk menafsirkan baptisan sebagai rujukan simbolis pada kematian Yesus. Matius dan Lukas memahami baptisan yang akan dijalani Yesus dalam kaitan dengan cawan yang dia harus minum dalam Injil Matius 20 ayat 22 sampai 23. Lalu Injil Markus 10 ayat 38 sampai 39. Ini jelas merujuk pada kematian Yesus. Di samping itu, ide tentang kesusahan di ayat 50 mengingatkan kita pada pergumulan emosional yang dialami oleh Yesus di Getsemani. Dalam kemanusiaannya, Yesus tampak begitu lemah, sehingga perlu dikuatkan oleh seorang malaikat. Ketakutan membuat keringatnya jatuh seperti darah. Di pasal yang kedua-dua ayat 43 sampai 44. Dukungan lain diperoleh dari kata berlangsung. Dalam LAI terjemahan yang baru adalah teleste. Berbagai versi memilih terjemahan terlaksana, accomplished. Terjemahan yang lebih baik diberikan oleh NIV, selesai. Dari kata dasar teleo. Dalam ayat ini juga muncul dalam kisah penyaliban Yesus ketika dia berkata sudah selesai, tetelestai, dalam Yohanes 19 ayat 30. Jika benar baptisan merujuk pada kematian Yesus di kayu salib, frase betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung menyiratkan sesuatu yang menarik.
Kesusahan yang dialami Yesus bukan pergumulan sesaat di Getsemani, tetapi kesusahan setiap hari yang harus dijalani. Ini bukan perasaan sedih yang biasa. Kata kesusahan, sineko, sering merujuk pada tekanan yang luar biasa. Pasal 8 ayat 45, pasal 19 ayat 43, pasal 22 ayat 63. Dalam konteks pasal 12 ayat 50, kata ini menyiratkan tekanan emosional yang besar yang dialami oleh Yesus. Distress dalam NIV, dalam KJV, strengthen. Lalu Yesus tahu dengan pasti bahwa kedatangannya ke dalam dunia akan berakhir di atas kayu salib. Bangsanya sendiri akan menyalibkan dia. Setiap hari yang dijalani berarti semakin dekat dengan kematian. Betapa susahnya hati Yesus. Seorang yang maha kudus harus tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan berinteraksi dengan manusia yang berdosa. Jika Lot saja terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu 2 Petrus 2 ayat 7, apalagi Yesus yang maha kudus. Itulah harga yang harus Yesus tanggung setiap hari. Seperti yang sudah disinggung di bagian depan, kelahiran Yesus disambut dengan respons yang beragam. Keragaman inilah yang akan memisahkan banyak orang. Pemisahan ini bahkan akan terjadi dalam sebuah keluarga antara orang tua dan anak, mertua dan menantu. Kata pertentangan, diamerismos, hanya muncul sekali dalam Alkitab. Berdasarkan pemunculannya di sumber-sumber lain di luar Alkitab, kata ini bukan sekedar merujuk pada perdebatan, ketidaksetujuan, atau perbantahan yang sengit. Makna yang tersirat adalah perpecahan atau perselisihan yang sangat kasar. Tidak tertutup kemungkinan pertentangan ini sampai pada tahap pembunuhan. Kita dapat bandingkan dalam Matius 10 ayat yang ke-21. Konsekuensi ini sangat masuk akal dalam tradisi Yahudi. Bagi masyarakat kuno yang digerakkan oleh kehormatan dan aib meninggalkan iman yang lama berarti noda bagi keluarga. Mereka tidak jarang lebih memilih kehilangan anggota keluarga sebagai sebuah wujud pembelaan terhadap kehormatan. Itulah yang kerap kali terjadi, terutama di daerah-daerah yang sangat fanatik dengan agama mereka. Dari semua penjelasan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertentangan bukan berasal dari Yesus, tetapi berkaitan dengan Dia. Mereka yang menolak Dia tidak segan-segan untuk menganiaya anggota keluarga mereka yang percaya kepada Yesus. Kedamaian antara Allah dan manusia yang dibawa oleh Yesus tidak selalu berarti kedamaian antara manusia. Perdamaian atau rekonsiliasi dengan Allah dapat berarti pemisahan, separasi dari manusia, bahkan pemisahan dari anggota keluarga. Berita Natal bukan hanya memberikan undangan, tetapi sekaligus tantangan. Undangan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tantangan untuk membayar harga bagi pengiringan kita kepadanya. Pemuritan bukan murahan. Ada harga yang harus dibayar. Keselamatan memang gratis, tetapi pemuritan tetap harus bayar. Biarlah di momen Natal ini hati kita digairahkan oleh kasih-Nya. Biarlah jiwa kita berkobar-kobar bagi Dia. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, and the angels singing Christ is born. Hear the
singing, Christ sing.